Saat berjalan di tengah hutan, pemburu itu terpelosok. Saat dibuka ternyata penuh dengan ular. Para pemburu itu sangat senang karena mereka memang sedang mencari ular. Tapi ini awal malapetaka bagi mereka. Satu orang pemburu pun kembali ke perahu untuk menyimpan ular hasil tangkapan mereka. Yang tadi dia pun melihat sesuatu bergerak dengan sangat cepat di dalam air. Lalu tiba-tiba ular anaconda besar menerkamnya. Pria itu pun dililit lalu siap untuk dimakan. Ketika pemburu satu ini ingin menyusul temannya ke perahu, ia sangat terkejut ketika melihat ular anaconda melintas. Dan ular anaconda itu memuntahkan temannya yang telah ditelannya itu. Ia pun sangat ketakutan. Lalu pria itu pun digigit dan dililit dibawa ke atas pohon. Dia mencoba meminta tolong ke si Samsul yang sedang memegang senjata. Namun si Samsul membiarkan temannya dimakan oleh anaconda itu. Saat ular besar akan menelan pria itu, lalu tiba-tiba hewan-hewan di dalam hutan itu menjadi gaduh. Anaconda pun pergi melepaskan pria itu. Ternyata semua penghuni hutan ketakutan karena ada raja ular melintas. Tubuh wanita ini dipenuhi oleh ular yang siap menggigitnya. Sekelompok sirkus dari Cina ingin pergi ke Thailand. Namun di tengah perjalanan, perahu mereka dihalangi oleh reruntuhan. Akhirnya si gendut dan si bocil memasang bom untuk membuka jalan. Setelah bom terpasang, si kapten pun meledakkan bom itu. Tiba-tiba ribuan ular berjatuhan ke kapal karena terbawa ledakan bom, membuat semua orang menjadi panik berlarian. Lalu di tubuh wanita ini dipenuhi ular yang siap menggigitnya. Untungnya si gendut cepat menolong wanita ini. Lalu si Tuti menyemprotkan air untuk membersihkan kapal dari ular-ular itu. Dan akhirnya si Ani pun selamat dari ular yang ingin menyerangnya. Si Supri yang bersembunyi di WC kejatuhan ular yang sangat banyak. Ia pun menjadi panik. Lalu ia terjatuh di dalam air. Si Supri pun dikejar oleh ular itu dan berhasil naik ke daratan. Tapi saat ia menoleh, ada ular kobra yang siap mematuknya. Tiba-tiba ada kaki yang menginjak ular itu. Ternyata itu si Samsul, si pemburu ular. Si Supri pun berterima kasih dan mengajak si Samsul naik ke atas kapalnya. Namun si Tuti memiliki firasat jika si Samsul bukanlah orang yang baik. Tiba-tiba si gendut jatuh. Lalu si Samsul pun memeriksanya. Keluarlah ular kobra kecil dari dalam telinga si gendut. Pria tua ini sedang memancing di atas perahunya. Tiba-tiba air sungai ini pun berbuih dan pancingan pria itu jatuh ke air. Pria tua itu berusaha untuk mengambilnya, namun ia pun terjatuh ke dalam air. Dan keesokan harinya si Tuti mencari kapten kapal, tapi dia tidak menemukannya. Dan ternyata pria tua itu dijadikan umpan oleh si Samsul untuk memancing kemunculan ular anaconda. Benar saja ular anaconda itu datang dan langsung memakan umpannya. Si Samsul pun langsung menahan pancingannya. Samsul berhasil menarik pancing itu dan terlihat anaconda itu mengamuk di dalam air. Saat semua orang mulai panik, anaconda itu pun menghilang. Tidak ada pergerakan di dalam air. Lalu tiba-tiba anaconda itu kembali muncul dan menarik pancingnya si Samsul. Lalu si Samsul tak kuat menahan pancing itu sampai pancing itu pun patah. Lalu si Samsul jatuh ke dalam air, lalu terseret oleh anaconda itu. Si Samsul pun kembali muncul dan naik ke atas perahu. Namun ia kembali terseret oleh anaconda itu sampai menabrak pohon. Lalu si Samsul bersiap dengan senjatanya. Ketika ular itu mendekat, si Samsul langsung menusuknya ular itu dengan senjata yang digunakannya. Namun si Samsul terpental dan ular itu langsung melilit tubuhnya. Pria ini sedang menahan jorannya yang disambar oleh anaconda. Namun dia tidak kuat menahan hingga jorannya patah dan pria ini terseret oleh anaconda itu. Lalu pria ini bersiap dengan senjatanya. Ketika ular itu mendekat, si Samsul langsung menusuk ular itu dengan menggunakan senjatanya. Namun si Samsul terpental. Ular itu langsung melilit tubuh si Samsul. Tiba-tiba si Samsul kembali muncul dari belakang perahu. Lalu saat mereka menoleh, ular itu sudah ada di belakangnya.
Ular anakonda itu ingin menerkam pendeta ini. Pendeta itu berteriak ketakutan. Lalu ular itu memuntahkan kapten kapal yang telah dimakannya. Kemudian semua orang pun berlari untuk bersembunyi. Tak hanya itu saja, si ular piton itu terus bergeliat di perahu untuk mencari mangsanya. Si gendut dan si bocil tidak sadar anakonda itu muncul tepat dari bawahnya. Mereka pun langsung kabur ke tempat si Tuti. Namun ular itu terus mengejar dan masuk lewat jendela. Bahan bakar pun jatuh dan anakonda itu pun mengamuk. Si Samsul berhasil menangkap kepala ular itu dengan menggunakan tali. Tiba-tiba api menyambar dan meledak. Si Samsul dan yang lain pun meloncat ke dalam air. Lalu mereka pun selamat naik ke atas daratan. Apakah mereka akan berhasil dan lolos dari dalam hutan yang mengerikan itu? Anakonda muncul dari sela pohon. Lalu pria kecil ini digigit dan ditarik oleh anakonda. Teman-temannya langsung panik. Si Sari dan si gendut langsung berusaha menyelamatkan pria kecil itu. Namun anakonda itu terus menariknya ke atas. Si Sari pun tarik-menarik dengan anakonda itu. Tidak lama tiba-tiba si Samsul muncul dan menusuk anakonda itu. Anakonda lalu melepaskan si pria kecil lalu ia pergi. Akhirnya pun mereka melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan mereka menemukan sebuah gua dan mereka memutuskan untuk tidur dan bermalam di sana. Pendeta itu pun terbangun di tengah malam. Mereka semua dililit oleh anakonda. Tiba-tiba pendeta ini terbangun. Ternyata tadi itu hanyalah mimpi. Pendeta ini lalu mencari sepupunya yang tidak ada. Lalu sepupunya pendeta ini pergi ke sungai karena kehausan parah dan tidak bisa berhenti untuk minum karena terjangkit cacing. Setelah meminum air sungai kemarin, tiba-tiba muncullah anakonda dari balik batu. Sepupu pendeta itu pun digigit dan diseret oleh anakonda itu ke balik batu. Pendeta itu hanya bisa menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan dan harus melewati sungai. Tiba-tiba si gendut berhenti melangkah dan merasa ada yang bergerak di kakinya. Orang-orang ini sedang berjalan di sebuah sungai. Tiba-tiba si gendut memberhentikan langkahnya seperti ada yang bergerak di bawah kakinya. Mereka pun tak sadar ada ular besar yang bergerak di dalam air. Mereka hanya bisa diam berharap tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba muncul ular anakonda di belakang mereka. Anakonda itu langsung menggigit si pendeta dan memelitnya. Si pendeta tidak bisa bergerak. Lalu si Sari perlahan mendekat untuk berusaha menyelamatkan pendeta itu. Dengan sebuah ranting kecil yang dipegangnya, si Sari berusaha mengusir anakonda itu. Terlihat lilitan anakonda itu semakin kencang. Suara tulang-tulang retak pendeta itu terdengar sangat keras. Akhirnya mau tidak mau mereka pun melanjutkan perjalanan. Sedangkan pendeta itu dimakan oleh anakonda di dalam air. Dengan berat hati mereka pun melanjutkan perjalanan. Ternyata si Supri dan si Samsul mempunyai rencana jahat untuk menjadikan teman-temannya itu sebagai umpan agar bisa memancing si raja ular itu keluar untuk menangkap anakonda itu dan menjual kulitnya hingga mereka bisa mendapatkan banyak uang dan bisa menjadi orang kaya. Si gendut dan si pria kecil itu pun diikat untuk dijadikan umpan, sedangkan si Supri memegang tali jebakan. Tak lama kemudian anakonda itu pun datang. Lalu anakonda lainnya pun ikut datang dan berada di atas si Supri. Si gendut dan pria kecil diikat dan dijadikan umpan untuk anakonda. Lalu si Supri memegang tali jebakannya. Benar saja, tak lama kemudian anakonda datang dan tiba-tiba anakonda lainnya juga ikut datang. Lalu muncul di atas si Supri. Anakonda ini siap menerkam si gendut dan si pria kecil ini. Namun si Supri yang lebih dahulu diterkam anakonda sehingga jebakannya terlepas dan anakonda itu pun pergi. Si Sari dan si Yanti pun datang membantu si gendut dan si pria kecil itu. Namun si Samsul datang untuk menangkap mereka semua. Tiba-tiba anakonda muncul dan langsung menerkam si Samsul dan langsung menyeretnya ke dalam hutan. Ketika mereka akan pergi, si Santi kritis karena perutnya tertembak oleh si Samsul. Lalu si Santi pun meninggal. Dengan berat hati, si Sari, si gendut dan pria kecil itu pun kembali ke perahu. Namun perahunya tidak mau menyala. Tiba-tiba si gendut tertembak oleh jarum bius lalu pingsan.
Ternyata itu ulah si Samsul yang menembak si gendut. Si Samsul berhasil selamat dan bisa mengalahkan anakonda itu. Akhirnya mereka bertiga diikat untuk memancing si Raja Ular keluar. Lalu si Samsul mempersiapkan tali jebakan. Tiba-tiba banyak anakonda muncul dari segala sudut. Apakah mereka bertiga akan selamat? 3 orang ini diikat untuk memancing Raja Ular, dan si Samsul mempersiapkan jebakannya dan mengikat tali jebakannya itu di pinggang. Tak lama banyak anakonda berdatangan dari semua sudut. Lalu anakonda itu siap memakan 3 orang ini. Tiba-tiba hutan mulai bergemuruh, tanda Raja Ular akan datang. Anakonda itu pun berpergian. Anakonda ini siap untuk menerkam. Tiba-tiba Raja Ular langsung menerkam anakonda itu dan menelannya. Si Samsul bersiap dengan tali jebakannya. Raja Ular itu perlahan mendekati mereka. Mereka pun langsung dililit oleh si Raja Ular. Raja Ular pun siap menelan mereka. Tiba-tiba si Samsul langsung melepaskan jebakannya, dan Raja Ular pun berhasil masuk jebakan. Namun si Samsul terpental karena tidak sanggup menahan amukan Raja Ular itu. Lalu Raja Ular itu pun pergi. Si Samsul terseret hingga ke atas pohon. Samsul berusaha untuk menahan tali jebakannya agar Raja Ular tidak kabur. Namun Raja Ular itu terus mengamuk dan menyeret si Samsul hingga si Samsul terjepit di sela-sela pohon. Dari atas pohon, Raja Ular itu mendekati Samsul. Lalu si Samsul berusaha untuk kabur, namun dia terjepit di pepohonan dan tidak bisa bergerak. Lalu bagaimanakah nasib si Samsul? Pria ini menjebak Raja Ular. Raja Ular itu mengamuk. Pria ini terseret oleh Raja Ular itu hingga terjepit di sela-sela perpohonan. Dari atas pohon, Raja Ular itu mendekati si Samsul. Si Samsul berusaha untuk kabur, namun ia terjepit di sela-sela perpohonan dan tak bisa bergerak. Akhirnya si Samsul bisa lepas dan kabur, namun Raja Ular itu langsung menerkam dan melilitnya hingga suara tulang-tulang patah terdengar sangat keras. Raja Ular itu pun menelan si Samsul. Pria kecil ini terus menggigit tali yang mengikat sampai mulutnya berdarah. Akhirnya ia berhasil memutuskan talinya. Mereka bertiga pun bergegas kabur, tapi Raja Ular itu kembali mengejar mereka. Sekarang kaki si gendut berhasil digigit oleh Raja Ular itu. Sari pun langsung menusuk kepala ular itu, dan Raja Ular itu pun kesakitan. Tiba-tiba Raja Ular itu memuntahkan si Samsul yang telah ditelannya tadi. Mereka pun langsung lari kabur, namun si Raja Ular itu terus mengejar mereka dengan sangat cepat. Mereka bertiga udah terpojok, dan Raja Ular itu melompat untuk menerkam mereka. Tiba-tiba kepala Raja Ular itu terpotong oleh tali kawat jebakan yang dibuat oleh si Samsul. Raja Ular itu pun lalu mati. Akhirnya mereka bertiga pun selamat dan bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Film pun selesai.